pengguna di video panduan pengisian penilaian mandiri kinerja PTSP dan PPB untuk wilayah kabupaten dan kota. Untuk masuk ke akun penilaian, pengguna dapat mengakses halaman website penilaian kinerja.bkpm.go.id. Pada halaman tersebut, pengguna dapat menekan tombol login yang dimana kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman login akun penilaian kinerja. Pengguna dapat mengisi username, kemudian mengisi password. Setelah itu, pengguna dapat menekan reCAPTCHA. Setelah itu akan tampil sebuah gambar dan pengguna dapat memilih gambar sesuai dengan instruksi yang diberikan dari CAPTCHA. Setelah itu, jika CAPTCHA telah berhasil, pengguna dapat menekan tombol sign in. Pengguna akan diarahkan ke halaman utama atau halaman dashboard. Pada halaman utama akan tampil pemberitahuan bahwa pengguna harus memastikan nama kepala PTSP Pemda di dalam profil telah diisi. Kemudian pengguna dapat menekan tombol OK. Pada halaman dashboard terdapat beberapa informasi, yaitu nilai penilaian mandiri PTSP, nilai penilaian mandiri PPB, kemudian terdapat informasi mengenai tanggal seluruh rangkaian kegiatan penilaian kinerja, serta terdapat informasi mengenai hasil penilaian lainnya. Untuk melihat profil PTSP Pemda, pengguna dapat memilih menu profil PTSP Pemda. Pada halaman ini akan muncul pemberitahuan bahwa penilaian mandiri saat ini telah dibuka, yang berarti pengguna, yaitu PTSP Pemda, dapat melakukan pengisian penilaian mandiri. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol OK. Pada halaman profil PTSP Pemda, ditampilkan identitas dari PTSP Pemda. Pengguna juga dapat melengkapi informasi identitas atau merubah data identitas. Jika pengguna telah selesai melengkapi atau merubah data identitas profil PTSP, pengguna dapat menekan tombol simpan. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa identitas atau profil berhasil diperbarui atau diupdate. Untuk melakukan pengisian penilaian mandiri PTSP Pemda, pengguna dapat memilih menu penilaian mandiri PTSP Pemda. Pada halaman ini akan muncul pemberitahuan bahwa penilaian mandiri telah dibuka. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol OK. Pada halaman penilaian mandiri PTSP, terdapat tombol ekspor PMPTSP Pemda 2022 yang dapat digunakan untuk mengunduh file pengisian penilaian mandiri PTSP Pemda pada tahun 2022. Dan tombol ekspor PMPTSP Pemda 2023 yang dapat digunakan pengguna untuk mengunduh file penilaian mandiri PTSP Pemda pada tahun 2023. Pada halaman ini terdapat
form atau halaman dari masing-masing kriteria penilaian mandiri PTSP Pemda. Pada halaman pertama terdapat penilaian kriteria kelembagaan. Pada masing-masing kriteria terdapat beberapa indikator. Pada halaman ini terdapat indikator integritas dan kepatuhan, indikator kewenangan, indikator tanggung jawab, indikator kesinambungan. Kemudian, pada masing-masing indikator penilaian tersebut, terdapat pertanyaan yang harus diisi atau dijawab oleh pengguna. Contoh, pada indikator integritas dan kepatuhan untuk pertanyaan nomor 1, pengguna harus menjawab dengan melakukan unggah file berdasarkan ketentuan yang diberikan. Untuk mengetahui nama dokumen atau jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Jika pengguna ingin mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu, pilih file yang akan diunggah. Jika sudah, akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Pengguna dapat mengunduh file yang sebelumnya telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Jika pengguna ingin menghapus file yang sebelumnya telah diunggah, pengguna dapat menekan tombol hapus. Kemudian akan muncul peringatan apakah Anda yakin Anda tidak bisa mengembalikan file ini. Jika pengguna sudah yakin, pengguna dapat menekan tombol "Ya, hapus file", sehingga akan muncul pemberitahuan bahwa file yang telah diunggah berhasil dihapus. Kemudian, pada halaman pertanyaan terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian serta informasi yang lebih rinci mengenai pertanyaan yang diberikan. Pada halaman ini juga terdapat cara lain yang dapat dilakukan pengguna untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Contoh pada indikator tanggung jawab pada pertanyaan nomor 2, di sini pengguna diharuskan untuk menjawab salah satu dari pilihan yang ada. Jika pengguna telah memilih, akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Kemudian, pengguna dapat melakukan unggah file sebagai pembuktian dari jawaban yang sebelumnya telah diberikan dari pertanyaan. Jika pengguna sudah selesai melakukan pengisian pada halaman ini, atau jika pengguna ingin melanjutkan ke halaman berikutnya, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya. Sehingga akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan dan akan berpindah ke halaman 2. Pada halaman 2 terdapat penilaian SDM. Di sini, untuk menambah data SDM, pengguna dapat menekan tombol tambah SDM. Sehingga akan muncul form tambah aspek sumber daya manusia. Di sini, pengguna dapat melengkapi data SDM. Jika SDM tidak memiliki sertifikat terkait, pengguna tidak perlu mengisi nomor sertifikat. Kemudian, setelah pengguna selesai melengkapi data, pengguna dapat mengunduh format file bukti dengan menekan tombol download. File bukti ini dapat digunakan untuk memasukkan dokumen atau bukti-bukti terkait data sumber daya manusia yang sebelumnya telah diisi.
Jika pengguna telah selesai melengkapi file bukti, pengguna dapat mengunggah file kembali dengan menekan tombol Browse. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol Kirim, sehingga akan muncul notifikasi bahwa data SDM berhasil disimpan. Pada halaman ini juga terdapat informasi mengenai jumlah SDM yang dipisahkan berdasarkan jabatan. Kemudian, untuk melihat informasi lebih lanjut, pengguna dapat menekan tombol masing-masing dari pilihan jabatan yang ada. Contoh, pada tombol Kepala Bidang Perizinan Berusaha akan muncul nama SDM, dan jika pengguna ingin mengubah data SDM, pengguna dapat menekan tombol Ubah. Jika telah selesai diubah, pengguna dapat menekan tombol Simpan. Jika pengguna ingin menghapus data SDM, maka pengguna dapat menekan tombol Hapus. Setelah itu akan muncul peringatan. Jika pengguna sudah yakin untuk menghapus, pengguna dapat menekan tombol Ya hapus file. Sehingga akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil dihapus. Pada bagian ini juga terdapat informasi mengenai data SDM. Dari jumlah 2 SDM yang memiliki jabatan Kepala Bidang Perizinan Berusaha, terdapat 2 SDM yang memiliki sertifikat bidang perizinan berusaha, dan 2 SDM yang memiliki pengalaman bidang, dan 1 SDM yang memiliki sertifikat OSS, dan 2 SDM memiliki sertifikat bahasa asing, dan 2 SDM yang memiliki sertifikat lainnya. Data ini jumlahnya akan terakumulasi jika terdapat data SDM dengan jabatan yang sama. Kemudian, jika pengguna telah selesai melakukan pengisian SDM atau ingin melanjutkan ke halaman berikutnya, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya, sehingga akan diarahkan ke halaman 3. Halaman 3 terdapat halaman penilaian sarana dan prasarana. Pada kriteria penilaian sarana dan prasarana, terdapat indikator sarana dan prasarana utama sistem pelayanan perizinan berusaha dan indikator sarana dan prasarana pendukung. Pada masing-masing indikator terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Contoh, pada indikator sarana dan prasarana utama sistem pelayanan perizinan berusaha, pada pertanyaan 1, pengguna harus menjawab dengan melakukan unggah file dengan ketentuan yang tersedia. Untuk mengetahui nama atau jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Untuk mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Kemudian pilih file. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Perlu diperhatikan oleh pengguna, dokumen lampiran yang diunggah adalah halaman depan dan halaman pengesahan dokumen SOP, peraturan, dan lainnya. Kemudian ukuran file setiap dokumen maksimal 500 KB dengan file PDF. Kemudian, pada bagian pertanyaan, terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian ataupun informasi lebih lanjut mengenai pertanyaan yang dimaksud. Jika pengguna telah selesai melakukan pengisian penilaian pada halaman kriteria atau ingin melanjutkan ke halaman berikutnya, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya, sehingga akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan dan
pengguna diarahkan ke halaman berikutnya. Pada halaman selanjutnya terdapat halaman penilaian kriteria keempat, yaitu penilaian implementasi OSS. Pada kriteria penilaian ini terdapat indikator ketersediaan standar operasional prosedur atau SOP dan indikator implementasi. Pada masing-masing indikator terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Contoh pada indikator ketersediaan SOP, di pertanyaan 1, pengguna harus melakukan unggah file sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Untuk mengetahui nama atau jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Jika pengguna ingin mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu, pilih dokumen. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Pengguna dapat mengunduh file yang sebelumnya telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Jika ingin menghapus file yang telah diunggah, pengguna dapat menekan tombol hapus. Di sini juga terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian dari masing-masing pertanyaan, serta informasi lebih lanjut mengenai pertanyaan tersebut. Kemudian, jika pengguna telah selesai melakukan penilaian atau ingin melanjutkan ke halaman berikutnya, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya. Sehingga akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban atau data berhasil disimpan dan akan diarahkan ke halaman penilaian kriteria yang kelima. Penilaian kriteria keluaran. Pada kriteria ini terdapat indikator realisasi target investasi, indikator realisasi target penyerapan tenaga kerja, serta indikator fasilitasi terhadap usaha mikro kecil atau UMK. Pada masing-masing indikator terdapat pertanyaan yang harus diisi atau dijawab oleh pengguna. Contoh, pada indikator realisasi target investasi, pengguna harus memilih jawaban dari seluruh pilihan yang tersedia. Jika pengguna sudah memilih, terdapat pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Kemudian, pengguna dapat mengunggah file sesuai dengan ketentuan yang diberikan dan sebagai pembuktian atas jawaban yang sebelumnya telah dipilih. Untuk mengetahui nama atau jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Dan jika pengguna ingin mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu, pengguna dapat memilih file, sehingga akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Pengguna dapat mengunduh file yang sebelumnya telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Dan jika pengguna ingin menghapus file yang telah diunggah, pengguna dapat menekan tombol hapus. Pada bagian ini juga terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian dari masing-masing pertanyaan dan informasi lebih lanjut mengenai pertanyaan terkait. Jika pengguna telah selesai melakukan pengisian dari seluruh halaman form yang tersedia, pengguna dapat menekan tombol selesai atau dapat menekan tombol sebelumnya jika ingin memeriksa atau melengkapi kembali data pada form yang tersedia di halaman sebelumnya. Pengguna dapat menekan tombol selesai. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini juga ada pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan dan ada pemberitahuan untuk memastikan nama kepala PTSP Pemda di dalam profil telah diisi. Di sini akan muncul informasi berisi nilai dari penilaian mandiri PTSP. Pengguna dapat melakukan pengisian penilaian mandiri PPB Pemda dengan memilih menu penilaian mandiri PPB Pemda.
Pada halaman akan muncul pemberitahuan bahwa penilaian mandiri telah dibuka. Pengguna dapat menekan tombol OK. Pada halaman terdapat tombol ekspor PM PPB Pemda 2022 yang dapat digunakan untuk mengunduh file penilaian mandiri PPB Pemda pada tahun 2022 dan tombol ekspor PM PPB Pemda 2023 yang dapat digunakan untuk mengunduh file penilaian mandiri PPB Pemda pada tahun 2023. Pada halaman ini terdapat form atau halaman penilaian dari masing-masing kriteria penilaian mandiri PPB Pemda. Pada halaman pertama terdapat kriteria penerapan perizinan berusaha. Pada penilaian kriteria ini terdapat indikator penyusunan dan atau revisi peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, indikator verifikasi, serta indikator monitoring dan evaluasi. Pada masing-masing indikator terdapat pertanyaan yang harus diisi atau dijawab oleh pengguna. Contoh, pada indikator penyusunan dan atau revisi peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, di pertanyaan 1, pengguna dapat melakukan unggah file berdasarkan ketentuan yang disediakan. Untuk mengetahui nama atau jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Kemudian, pengguna dapat mengunggah file dengan menekan tombol unggah file. Setelah itu, pengguna dapat memilih file. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Pengguna dapat mengunduh file yang telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Dan jika pengguna ingin menghapus file yang telah diunggah, pengguna dapat menekan tombol hapus. Pada bagian ini juga terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian. Ada cara lain yang harus dilakukan pengguna untuk menjawab pertanyaan. Contoh pada pertanyaan nomor 5, di sini pengguna harus menjawab dengan memilih satu pilihan di antara pilihan jawaban yang ada. Jika pengguna telah memilih, maka akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Kemudian pengguna harus melakukan unggah file berdasarkan ketentuan dan sebagai pembuktian dari jawaban yang sebelumnya telah dipilih. Untuk mengetahui nama atau dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Dan untuk mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu dapat memilih file. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran atau dokumen berhasil disubmit. Pengguna dapat mengunduh file yang telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Kemudian, pengguna juga dapat menghapus file yang telah diunggah dengan menekan tombol hapus. Setelah itu akan muncul peringatan, dan jika pengguna sudah yakin untuk menghapus file, pengguna dapat menekan tombol ya hapus file. Sehingga akan muncul pemberitahuan bahwa dokumen atau file berhasil dihapus. Di sini juga pada bagian informasi terdapat informasi lebih lanjut mengenai pertanyaan terkait. Jika pengguna telah selesai mengisi pada halaman penilaian ini atau pengguna ingin melanjutkan ke halaman berikutnya, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban atau data berhasil disimpan dan pengguna akan diarahkan ke halaman berikutnya. Halaman penilaian kriteria kedua yaitu kriteria penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Terdapat beberapa indikator penilaian, yaitu indikator
peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penyusunan rencana detail tata ruang digital, indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait persetujuan lingkungan dan pengawasannya, indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait persetujuan bangunan gedung melalui sistem elektronik, pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, dan pembinaan bangunan gedung, indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penerbitan sertifikat layak fungsi melalui sistem elektronik, serta indikator monitoring dan evaluasi. Pada masing-masing indikator penilaian terdapat pertanyaan yang harus dijawab atau diisi oleh pengguna. Contoh pada indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penyusunan rencana detail tata ruang digital. Di pertanyaan nomor 1, pengguna harus melakukan unggah file berdasarkan ketentuan yang diberikan. Untuk mengetahui nama atau jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Untuk melakukan unggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu dapat memilih file. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran atau dokumen berhasil disubmit. Pengguna dapat mengunduh file yang telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Pengguna juga dapat menghapus dokumen yang sebelumnya telah diunggah dengan menekan tombol hapus. Setelah itu akan muncul pemberitahuan atau peringatan jika pengguna sudah yakin untuk menghapus file, pengguna dapat menekan tombol ya hapus file. Kemudian terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian dan atau informasi lebih lanjut mengenai pertanyaan terkait. Informasi ini akan tersedia di setiap pertanyaan yang diberikan. Ada cara lain yang dapat digunakan pengguna untuk menjawab pertanyaan. Contoh pada pertanyaan nomor 5, di indikator yang sama, pengguna harus menjawab dengan memilih dari seluruh pilihan yang disediakan. Jika pengguna telah selesai memilih, akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Setelah itu, pengguna dapat melakukan unggah file berdasarkan informasi yang diberikan. Dan juga sebagai pembuktian dari jawaban yang sebelumnya telah diberikan. Untuk mengetahui nama atau jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Dan jika pengguna ingin mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file, yaitu dapat memilih file. Untuk mengunduh file yang telah diunggah sebelumnya, pengguna dapat menekan tombol unduh file. Dan jika ingin menghapus file yang telah diunggah, pengguna dapat menekan tombol hapus. Jika pengguna telah selesai melakukan pengisian pada halaman kriteria ini, atau pengguna ingin melanjutkan ke halaman berikutnya, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa data atau jawaban berhasil disimpan dan akan diarahkan ke halaman penilaian kriteria berikutnya. Pada halaman penilaian kriteria ketiga, yaitu kriteria peningkatan iklim investasi, terdapat beberapa indikator penilaian, yaitu indikator perangkat pelaksana PPB, indikator koordinasi formalitas pemangku kepentingan, indikator monitoring dan evaluasi,
serta indikator tindak lanjut atas hasil evaluasi. Pada masing-masing indikator, terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Contoh, pada indikator perangkat pelaksana PPB, untuk nomor 1, pengguna harus melakukan unggah file berdasarkan ketentuan yang tersedia. Untuk mengetahui nama atau jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Kemudian, jika pengguna ingin mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu, pengguna dapat memilih file, sehingga akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran atau dokumen berhasil disubmit. Untuk mengunduh dokumen atau file yang sebelumnya telah diunggah, pengguna dapat mengunduh file dengan menekan tombol unduh file. Untuk menghapus file, pengguna dapat menekan tombol hapus. Perlu diperhatikan juga oleh pengguna bahwa dokumen lampiran yang diunggah adalah halaman depan dan halaman pengesahan dokumen SOP, peraturan, dan lainnya. Dan ukuran file setiap dokumen maksimal 500 KB dengan format file PDF. Pada halaman ini juga terdapat informasi yang berisi penetapan bobot penilaian dari masing-masing pertanyaan yang tersedia di indikator-indikator penilaian. Setelah itu, jika pengguna telah selesai melakukan pengisian atau pengguna ingin kembali ke halaman sebelumnya, pengguna dapat menekan tombol halaman sebelumnya. Namun, jika pengguna telah selesai melakukan pengisian terhadap seluruh halaman yang tersedia, pengguna dapat menekan tombol selesai. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini akan muncul pemberitahuan bahwa pengguna harus memastikan nama kepala PTSP Pemda di dalam profil telah diisi. Kemudian di sini terdapat informasi penilaian mandiri PPB yang sebelumnya telah dilakukan oleh pengguna. Pada menu bantuan terdapat menu daftar tiket dan menu tiket baru. Apabila pengguna memilih menu daftar tiket, pengguna akan diarahkan ke halaman daftar tiket yang berisi informasi mengenai tiket yang sudah dibuat atau sudah dikirim. Di sini terdapat informasi mengenai perihal status tiket, jenis pengaduan, tanggal, dan aksi. Kemudian, jika pengguna ingin membuat tiket, pengguna dapat memilih menu tiket baru. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman pembuatan tiket. Pengguna dapat mengisi data yang tersedia terlebih dahulu. Pilih jenis pengaduan, isi subjek, dan pengguna dapat mengisi pesan. Pengguna juga dapat melakukan unggah foto atau file dengan menggunakan tombol browse. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol kirim jika sudah selesai membuat tiket. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa tiket berhasil dikirim dan pengguna akan diarahkan ke menu daftar tiket. Di sini terdapat informasi perihal, status, jenis pengaduan, dan tanggal. Di sini terdapat tombol aksi yang dapat ditekan oleh pengguna. Setelah itu, pengguna diarahkan ke bagian
detail tiket. Jika pihak terkait sudah menjawab masalah atau pengaduan yang telah dibuat oleh pengguna akan muncul di bagian ini. Dan jika pengguna ingin membalas kembali jawaban tersebut, pengguna dapat menulis pesan kembali. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol kirim. Akan muncul pemberitahuan bahwa pesan berhasil dikirim dan akan muncul di bagian ini. Setelah itu, jika memang tiket atau pengaduan atau masalah yang dihadapi sudah diatasi dan sudah dijawab oleh pihak terkait, pengguna juga dapat menekan tombol tutup. Kemudian status tiket akan berubah menjadi tutup. Kemudian pada menu pengaturan, jika pengguna memilih menu akun, pengguna dapat mengganti password dengan mengisikan password yang lama, kemudian mengisi password pengganti, dan mengisi kembali password baru atau password pengganti. Setelah itu, pengguna dapat menekan simpan. Sekian dari video panduan pengisian penilaian mandiri PTSP dan PPB untuk wilayah kabupaten dan kota.